Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrudin, NIM 12401183093. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yakni mengenai tentang anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Adapun pengelompokan anggaran biaya produksi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada anggaran bahan baku, kedua anggaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga anggaran biaya overhead produksi. Baik, yang pertama di sini ada anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini pada dasarnya terdiri atas 2 jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran pemakaian bahan baku, kedua anggaran pembelian bahan baku. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu anggaran pemakaian bahan baku. Di sini menyajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Sementara itu, jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dapat diperoleh oleh perusahaan dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Standar tersebut menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Baik, kemudian di sini ada contoh soal, yaitu PT Berkah Abadi Jaya yang didirikan pada tahun 2000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek CS76. Pada akhir bulan November 2007 akan menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja dengan 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah Rp40.000, sedangkan harga 1 buah kancing adalah Rp1.500. Kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunan pemakaian bahan baku. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, menyusun format anggaran pemakaian bahan baku. Kemudian yang kedua, memasukkan data tentang jumlah produksi untuk barang jadi serta standar kebutuhan bahan baku. Kemudian yang ketiga, menghitung jumlah kebutuhan bahan baku untuk setiap unit produk dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Kemudian yang keempat, memasukkan informasi tentang harga bahan baku per unit untuk setiap bahan baku di baris harga bahan baku per unit. Dan yang terakhir, yang kelima, total biaya bahan baku dengan cara mengalihkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan harga bahan bakunya. Baik, kemudian kita masuk ke jenis yang kedua dari anggaran bahan baku, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Setelah mengetahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi, perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam 1 periode anggaran. Jumlah bahan baku yang harus dibeli dapat diketahui dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode. Dan yang ketiga, jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode. Baik, masih pada contoh soal yang sama. Jadi setelah penyusunan anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi, PT BAJ menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2020. Berikut disajikan kembali anggaran pemakaian bahan baku PT BAJ untuk bulan Januari 2008. Oke, bisa dilihat pada gambar tabel tersebut. Kurang lebihnya gambarannya seperti itu.
Kemudian lanjut ke langkah-langkah anggaran pembelian bahan baku. Di sini terdapat 4 langkah. Yang pertama, membuat format anggaran pembelian bahan baku. Kemudian yang kedua, memasukkan informasi tentang jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi barang jadi. Dan masukkan pula jumlah persediaan akhir bahan baku. Kemudian yang ketiga, memasukkan jumlah persediaan awal bahan baku ke dalam kolom yang telah disediakan di dalam format anggaran pembelian bahan baku. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menyelesaikan penyusunan anggaran pembelian bahan baku dengan memasukkan harga pembelian bahan baku per unit untuk kain dan kancing ke dalam format anggaran pembelian bahan baku dan menghitung total biaya pembelian bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nada Husna Anissa sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, dalam suatu perusahaan itu pasti akan membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi. Dalam perusahaan manufaktur itu terdapat dua jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi barang dan jasa. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa. Kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Di antaranya adalah yang pertama, itu kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama proses produksi barang dan jasa. Yang kedua adalah jumlah perkiraan barang jadi yang akan diproduksi. Yang ketiga, itu jumlah jam kerja tenaga kerja langsung dalam memproduksi 1 unit barang jadi. Dan yang keempat adalah perkiraan upah tenaga kerja langsung per jamnya. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ke contoh soal penyusunan laporan anggaran tenaga kerja langsung. Seperti ini contoh soalnya. Nah, dalam soal tersebut disebutkan bahwa PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Nah, pada soal ini PT Berkah Abadi Jaya ini akan memproduksi sebuah kemeja pria dengan kode CS76. Nah, dalam proses produksi kemeja pria ini, PT Berkah Abadi Jaya itu membutuhkan 2 departemen. Yang pertama adalah departemen penjahitan dan yang kedua adalah departemen pengemasan. Nah, di sini diberikan keterangan bahwa departemen penjahitan itu membutuhkan waktu 6 menit untuk menjahit 1 kemeja pria dengan upah per jamnya Rp6.000. Sedangkan pada departemen pengemasan ini membutuhkan waktu 3 menit untuk mengemas 1 kemeja pria dengan upah per jamnya Rp4.800. Seperti itu ya. Nah, untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung itu kita membutuhkan informasi dari anggaran produksi. Nah, anggaran produksi sendiri sudah disusun pada slide-slide sebelumnya dan sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, dari anggaran produksi itu diketahui beberapa informasi, yaitu yang pertama adalah penjualan sebesar 2000 unit, kemudian ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 500 unit sehingga jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu menjadi 2500 unit. Kalian bisa lihat di slide PPT ini. Kemudian jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi itu sebanyak 200. Nah, jadi 2500 dikurangi 200 adalah 2300. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu sebanyak 2300. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Jadi langkah yang pertama adalah menyusun format anggaran tenaga kerja langsung seperti yang ada di saya ini.
Formatnya seperti ini. Jadi format anggaran tenaga kerja langsung itu berisi beberapa informasi dari setiap departemen yang diperlukan. Karena PT Berkah Abadi Jaya ini membutuhkan 2 departemen, jadi dalam penyusunan format anggaran tenaga kerja langsung juga terdapat 2 departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Isinya sama, dalam Departemen Penjahitan ada jumlah produksi, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, jumlah jam tenaga kerja langsung, upah per jam, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam Departemen Penjahitan. Nah, dalam Departemen Pengemasan juga seperti itu. Langkah yang kedua adalah memasukkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi dalam anggaran tenaga kerja langsung seperti di samping. Jadi kita memasukkan memasukkan jumlah barang yang akan diproduksi dalam satu periode anggaran tersebut. Jadi tadi kita sudah ketahui di atas bahwa jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu berjumlah 2.300 unit, maka kita masukkan ke dalam format anggaran tenaga kerja langsung di bagian jumlah produksi. Jadi di bagian jumlah produksi Departemen Penjahitan sebanyak 2.300 dan pada Departemen Pengemasan juga sebanyak 2.300 seperti ini. Dan langkah yang ketiga adalah kita menentukan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan menentukan upah per jamnya dalam setiap departemen seperti ini. Nah, tadi di atas disebutkan bahwa dalam Departemen Penjahitan itu membutuhkan waktu 6 menit untuk menjahit satu kemeja pria. Nah, 6 menit itu sama dengan 0,1 jam. Jadi kita masukkan ke dalam tabel standar penggunaan jam tenaga kerja langsung pada Departemen Penjahitan itu 0,1. Kemudian yang Departemen Pengemasan itu tadi 3 menit untuk mengemas satu kemeja pria. Berarti 3 menit itu adalah 0,05 jam. Kita masukkan ke dalam standar penggunaan tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan 0,05. Nah, kemudian kita masukkan upah per jamnya. Tadi sudah diketahui bahwa upah per jam dari Departemen Penjahitan adalah 6.000. Jadi kita masukkan ke dalam kolom upah per jamnya sebesar 6.000, sedangkan dalam Departemen Pengemasan itu upah per jamnya adalah Rp4.800. Kita akan menuju langkah yang keempat. Langkah yang keempat dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah menentukan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi. Seperti ini. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan setiap departemen itu jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Tadi kita sudah mendapatkan hasil dari standar penggunaan jam tenaga kerja langsung di setiap departemen. Tadi di Departemen Penjahitan, standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya adalah sebesar 0,1 jam dan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung di Departemen Pengemasan adalah 0,05 jam. Nah, kemudian kita kalikan, tadi jumlah produksinya adalah 2.300. Jadi dalam Departemen Penjahitan itu 2.300 dikali dengan 0,1 sama dengan 230 jam. Sedangkan yang Departemen Pengemasan itu adalah 2.300 dikali 0,05 jam sama dengan 115 jam. Kita masukkan hasilnya ke dalam tabel dalam jumlah jam tenaga kerja langsung. Jadi jumlah jam tenaga kerja langsung di Departemen Penjahitan sebanyak 230 dan di Departemen Pengemasan sebanyak 115. Dan kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu menyusun biaya tenaga kerja langsung dengan seperti ini. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu diperoleh dengan mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jamnya. Nah, tadi bahwa sama-sama kita ketahui bahwa dalam Departemen Penjahitan tadi memerlukan waktu 230 jam. Dalam PPT itu terjadi salah ketik, mohon maaf, itu sebenarnya 230 bukan 2.300. Jadi dalam Departemen Penjahitan itu 230 dikali dengan upah per jamnya Rp6.000. Jadi 230 dikali 6.000 adalah Rp1.380.000. Sedangkan dalam Departemen
pengemasan itu adalah membutuhkan waktu 115 jam dikali upah per jamnya Rp4.800. Jadi 115 dikali 4.800 adalah Rp552.000. Nah, kita masukkan ke dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan di kolom. Seperti itu. Yang Departemen Penjahitan Rp1.380.000 dan yang Departemen Pengemasan adalah Rp552.000. Selanjutnya yang terakhir, langkah yang keenam dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung adalah dengan menjumlahkan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada setiap departemen. Seperti ini. Nah, kita tadi sudah mengetahui jumlah anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam Departemen Penjahitan dan dalam Departemen Pengemasan. Dalam Departemen Penjahitan sebesar Rp1.380.000 dan dalam Departemen Pengemasan adalah Rp552.000. Rp1.380.000 ditambah dengan Rp552.000 adalah totalnya Rp1.932.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung PT Berkah Abadi Jaya adalah sebesar Rp1.932.000. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead dalam proses produksi perusahaan. Seperti ini. Biaya overhead itu sendiri merupakan seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dalam proses produksi barang dan jasa. Misalnya adalah biaya utilitas, biaya listrik, dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, berdasarkan sifatnya, biaya overhead itu terbagi menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan cost objek. Sedangkan biaya tetap itu adalah biaya yang tidak dapat berubah-ubah meskipun seiring dengan perubahan pada cost objek. Sedangkan yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, dalam menentukan biaya overhead itu perusahaan harus dapat memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah jumlah barang yang akan diproduksi dalam satu periode anggaran. Perkiraan jumlah barang yang akan diproduksi dalam satu periode anggaran. Yang kedua adalah biaya tetap yang dianggarkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah biaya variabel yang dianggarkan oleh perusahaan. Dan yang keempat adalah biaya semi variabel yang sudah dianggarkan oleh perusahaan. Nah, keempat hal ini harus dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan biaya overhead produksi, karena agar biaya overhead produksi ini dapat menunjang kegiatan produksi barang dan jasa perusahaan dalam satu periode anggaran. Selanjutnya kita langsung ke contoh penyusunan biaya overhead perusahaan. Nah, di sini ada soal PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran biaya overhead produksi pada bulan Januari 2008. Nah, PT Berkah Abadi Jaya tadi memproduksi kemeja dengan kode CS76 dengan ketentuan yang sama seperti tadi. Ada 2 departemen, Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Di dalam Departemen Penjahitan memerlukan waktu 6 menit dengan biaya Rp6.000 per jamnya, sedangkan Departemen Pengemasan membutuhkan waktu 3 menit dengan upah per jamnya Rp4.800. Kita juga sudah mengetahui anggaran produksinya, jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 2.300 unit. Nah, ada ketentuan lain. Di sini Departemen Penjahitan itu memiliki jumlah mesin sebanyak 5, sedangkan Departemen Pengemasan ini memiliki 15 mesin. Dengan jumlah jam mesinnya itu dalam Departemen Penjahitan itu 1.500 jam, sedangkan Departemen Pengemasan itu 2.000 jam. Dengan luas pabrik, Departemen Penjahitan seluas 1.000 meter, sedangkan Departemen Pengemasan seluas 2.000 meter. Dengan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang sudah kita hitung di awal tadi adalah dalam Departemen Penjahitan sebesar Rp1.380.000, sedangkan dalam Departemen Pengemasan adalah sebesar Rp552.000.
Saja kita ke langkah-langkah membuat anggaran biaya overhead produksi seperti ini. Langkah yang pertama adalah menyusun format anggaran biaya overhead produksi. Nah, format anggarannya adalah seperti ini. Format biaya overhead produksinya adalah seperti ini. Di dalam departemen penjahitan dan departemen pengemasan itu isinya sama, ada biaya gaji supervisor, biaya perawatan mesin, biaya sewa pabrik, biaya listrik, dan biaya asuransi serta total dari seluruh biaya. Nah, di kolom sebelahnya itu ada biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap, dan total biaya overhead variabel dan total biaya overhead tetap seperti ini ya. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan mengalokasikan gaji pegawai pengawas setiap departemen secara merata, yaitu departemen penjahitan dan departemen pengawasan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam format anggaran biaya overhead produksi seperti gambar di samping. Nah, di sini diketahui bahwa biaya gaji yang dibebankan di kedua departemen adalah sebesar 4 juta rupiah. Karena ada 2 departemen, yaitu departemen penjahitan dan departemen pengemasan, maka 4 juta rupiah ini dibagi 2. Jadi di departemen penjahitan sebesar 2 juta rupiah dan di departemen pengawasan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam format biaya overhead produksi seperti di samping. Kita masukkan ke dalam biaya total, biaya tetap overhead, biaya overhead tetap. Di departemen penjahitan 2 juta rupiah, di departemen pengemasan 2 juta rupiah. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Familda Anggun Parastika, NIM 096. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri yang kedua, yaitu Mbak Nada Husna Anissa, mengenai langkah-langkah penyusunan anggaran biaya overhead. Untuk langkah yang ketiga, yaitu mengalokasikan biaya perawatan mesin tetap ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengawasan berdasarkan jumlah mesin yang tersedia di setiap departemennya. Untuk alokasi yang pertama, alokasi untuk Departemen Penjahitan, yaitu 5/20 kali 2 juta. Hasilnya adalah 500.000. Dan sedangkan untuk alokasi Departemen Pengemasan, yaitu 15/20 kali 2 juta, hasilnya adalah 1.500.000. 5 dan 15-nya tadi adalah jumlah mesin, sedangkan kali 2 juta tadi adalah biaya perawatan mesin. Kemudian setelah kita menemukan hasilnya tadi, kita menghitung biaya variabel perawatan mesin untuk kedua departemen. Biaya variabel tersebut untuk Departemen Penjahitan 1.000 kali 1.500 sama dengan 1.500.000. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan yaitu 1.000 kali 2.000, hasilnya adalah 2 juta. Setelah kita memperoleh hasil dari perhitungan yang kita lakukan tadi, kita memasukkan angka-angka yang kita dapatkan ke dalam tabel anggaran biaya overhead seperti yang ada di samping. Kemudian untuk langkah yang keempat, yaitu mengalokasikan biaya sewa pabrik tetap dari Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan berdasarkan luas setiap departemennya. Alokasi untuk Departemen Penjahitan yaitu 1.000/3.000 kali 6 juta. 1.000 didapat dari jumlah luas pabrik, sedangkan 6 juta diperoleh dari biaya tetap sewa pabrik. Hasilnya adalah 2 juta. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan yaitu 2.000/3.000 kali 6 juta. Hasilnya adalah 4 juta. Setelah kita memperoleh hasil yang telah kita hitung tadi, untuk tabel yang kita dapatkan dari langkah 2 tadi, kita salin dulu ke tabel untuk langkah yang keempat. Kemudian kita memasukkan hasil perhitungan yang telah kita dapatkan tadi seperti yang ada di samping. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah langkah yang kelima, yaitu mengalokasikan biaya listrik tetap ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Untuk perhitungan alokasinya adalah Departemen Penjahitan 60% kali 4 juta sama dengan
2.400.000. Sedangkan untuk departemen pengemasan yaitu 40% kali 4 juta sama dengan 1.600.000. Setelah kita menghitung tadi, kita harus menghitung biaya listrik variabel untuk masing-masing departemen. Untuk departemen penjahitan sendiri, biaya listrik variabelnya dihitung dari 3.000 kali 1.500, hasilnya adalah 4,5 juta. Sedangkan untuk departemen pengemasan yaitu 3.000 dikali 2.000 sama dengan 6 juta. Dan setelah kita memperoleh hasil-hasil perhitungan tadi, kita memindahkan ke dalam tabel yang telah kita buat sebelumnya. Jadi urutannya itu bertahap. Kita menghitung satu persatu dulu. Jadi tabel dari langkah 4 tadi kita salin, kemudian kita memasukkan perhitungan yang telah kita hitung tadi, sehingga menjadi seperti yang ada di samping berikut. Untuk langkah yang ke-6 adalah mengalokasikan biaya asuransi tenaga kerja ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Untuk alokasi Departemen Penjahitan adalah 1.380.000 dibagi 1.932 dikali 5 juta. Hasilnya adalah 3.571.430. Kita bulatkan hasilnya. Kemudian untuk Departemen Pengemasan adalah 552.000 dibagi 1.932.000 dikali 5 juta. Hasilnya adalah 1.428.570 rupiah. Setelah kita memperoleh hasil tadi, kita menyalinnya lagi dari langkah yang ke-5 tadi. Tabelnya ditempel dulu, terus kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan hasil perhitungan kita tadi ke kolom biaya asuransi. Nah, yang terakhir atau langkah yang ke-7 adalah menyelesaikan penyusunan biaya overhead dan menjumlahkan ke kolom yang tersedia. Jadi kita menjumlahkan semua yang telah kita hitung tadi satu persatu. Jadi seperti yang ada di tabel di samping. Jadi total biaya overhead produksi pada bulan Januari 2008 adalah 35 juta sebesar 16.471.430 rupiah dianggarkan untuk Departemen Penjahitan dan sisanya 18.528.570 rupiah dianggarkan untuk Departemen Penjahitan. Ini adalah hasil akhir dari penyusunan biaya anggaran biaya overhead. Yang selanjutnya adalah anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi pada dasarnya hanyalah menampung seluruh anggaran yang telah ditentukan dan juga dihitung dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksi. Misalnya, sekarang kita menghadapi sebuah kasus seperti contoh yang ada di samping. PT Berkah Abadi Jaya ingin menyusun anggaran biaya produksi untuk bulan Januari 2008. Berikut disajikan kembali anggaran biaya produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk bulan akhir Januari yang telah disusun sebelumnya, yaitu seperti yang ada di tabel berikut. Dalam tabel tertuliskan penjualan atau unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, kemudian ada jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi dan juga jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Setelah kita menyusun itu, PT Berkah Abadi Jaya sudah menyusun anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan juga anggaran biaya overhead produksi untuk bulan Januari 2008 seperti yang terlihat pada tabel berikut. Untuk anggaran pemakaian bahan bakunya ada kain dan juga benang, dan jumlah produksi barang jadi untuk kainnya adalah 2.300, sedangkan untuk kancingnya juga 2.300, sedangkan untuk standar kebutuhan bahan baku per unit untuk kainnya ada 2 dan untuk kancingnya ada 8. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kainnya ada 4.600, sedangkan untuk kancingnya ada 18.400.
Dan untuk harga bahan baku per unit, untuk kainnya ada 40.000, sedangkan untuk kancingnya ada 1.500. Dari keduanya tadi kita harus menotalnya. Kita menotalnya semua sehingga hasilnya untuk total biaya bahan baku untuk produksi kain totalnya adalah 184 juta dan untuk kancing adalah 27.600.000 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya PT Berkah Abadi Jaya akan menghitung anggaran tenaga kerja langsung untuk periode Januari 2008 yang di dalamnya terdapat dua departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan juga Departemen Pengemasan. Untuk masing-masing departemen tersebut di dalamnya itu terkandung beberapa elemen atau subbab yang sama, yaitu ada jumlah produksi untuk penjahitan ada 2.300 dan untuk jumlah produksi Departemen Pengemasan ada 2.300 juga, sedangkan untuk standar penggunaan jam tenaga kerja Departemen Penjahitan ada 0,1 dan Departemen Pengemasan ada 0,05. Untuk jumlah jam tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan ada 230 dan untuk Departemen Pengemasan ada 115. Untuk upah per jamnya ada 6.000 untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan ada 4.800, sedangkan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan ada 1.380 dan Departemen Pengemasan ada 552.000. Dari akun-akun yang telah tersedia dan juga nominalnya tadi, kita menghitung secara keseluruhan dari atas ke bawah sehingga diperoleh hasilnya adalah 1.932.000. Nah, untuk selanjutnya juga menghitung anggaran biaya overhead produksi. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, PT Berkah Abadi Jaya juga menghitung biaya overhead produksinya untuk periode akhir Januari 2008, di mana juga ada dua departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan juga Departemen Pengemasan, yang masing-masing menampung beberapa biaya yang ada di dalamnya, seperti biaya gaji supervisor, biaya perawatan mesin, biaya sewa, biaya listrik, dan juga biaya asuransi, seperti yang ada di tabel berikut, yang perhitungannya telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menyusun biaya produksi, di mana langkah yang pertama adalah membuat format anggaran biaya produksi seperti yang ada di tabel di samping, di mana dalam tabel disediakan 3 biaya yang harus ditulis di dalamnya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Dari ketiga biaya juga kemudian nanti akan ditotal sebagai biaya produksi. Yaitu memasukkan biaya pemakaian di bulan Januari 2008 untuk setiap jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang jadi. Kemudian jumlahkan seluruh biaya pemakaian bahan baku untuk PT Berkah Abadi Jaya. Bahan bakunya adalah kain dan juga kancing. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran pemakaian bahan baku yang telah dihitung atau disusun sebelumnya. Jadi hasilnya akan nampak seperti tabel yang ada di samping. Untuk kancingnya adalah 184 juta. Untuk kainnya adalah 184 juta, sedangkan untuk kancingnya adalah 20.600. Dari keduanya tadi kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 211.600.000 rupiah. Yang ketiga adalah memasukkan biaya tenaga kerja langsung di bulan Januari 2008 untuk setiap departemen produksi yang ada di perusahaan. Kemudian menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja langsung di seluruh departemen produksi yang ada di perusahaan. Untuk PT Berkah Abadi Jaya, departemen produksinya ada 2, yaitu Departemen Penjahitan dan juga Departemen Pengemasan. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran biaya tenaga kerja langsung yang telah disusun sebelumnya. Sehingga dari tabel yang ada di langkah 2 tadi kita susun atau kita tempelkan lagi ke langkah ketiga, kemudian dimasukkan untuk biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan adalah 1.380 dan Departemen Pengemasan adalah 552.000. Keduanya kemudian
jumlahkan sehingga hasilnya adalah 101.392.000. Untuk langkah yang keempat yaitu memasukkan biaya overhead produksi dari PT Berkah Abadi Jaya di bulan Januari 2008. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran biaya overhead produksi yang telah diambil sebelumnya. Jadi dari tabel yang ada di langkah 3 tadi, kita mengkopinya lagi, kemudian ditambahkan dengan biaya overhead produksi. Untuk Departemen Penjahitan, biaya overhead produksinya adalah Rp16.471.430 dan Departemen Pengemasan adalah Rp18.528.570. Keduanya kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 35 juta. Yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu kita menjumlahkan semua yang telah kita hitung sebelumnya dengan menyelesaikan penyusunan anggaran biaya produksi dengan cara menjumlahkan subtotal biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead produksi. Hasilnya adalah Rp247.922.000 seperti yang ada di tabel berikut. Untuk harga pokok produksinya, setelah biaya anggaran produksi disusun, harga pokok untuk memproduksi setiap unit produk dapat ditentukan dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah produksi yang akan dianggarkan. Untuk PT Berkah Abadi Jaya sendiri, biaya produksinya adalah Rp247.922.000 dan jumlah produksi yang dianggarkan adalah 2.300 unit. Jadi harga pokok produksinya adalah Rp247.922.000 dibagi dengan 2.300 unit, sehingga hasilnya adalah 107.792,17 per unit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.